Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita sebagai keluarga dan umat Allah datang beribadah untuk mengingat dan menikmati semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup ini, atas pertolongannya dan atas cinta kasih-Nya. Kami mengingat dan menikmati bagaimana Allah menolong dan menopang keluarga kami di saat masa-masa susah maupun di masa kelimpahan. Kami bersyukur sebab Allah menjamin makan dan minum keluarga kami, bahkan kelangsungan hidup kami. Atas segala kebaikannya, mari kita beribadah kepadanya, sebab Tuhan itu baik. Marilah orang-orang yang takut akan Tuhan, kita berdiri, mengangkat pujian bagi kebesaran nama-Nya dalam kerendahan hati kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui segala kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga saat ini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan bersama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah ini, ya Tuhan, serta karuniakan Roh-Mu yang kudus untuk mengurapi kami semua. Berkati para pelayan yang melayani, berkati warga jemaat yang sudah hadir maupun yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita menaikkan pujian berdasarkan Mazmur 26, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Mazmur pasalnya yang ke-26 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita membaca silih berganti sebagaimana layaknya kita membaca kitab Mazmur. Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan. Sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya. Dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu. Dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak duduk.
Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan. sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring. Dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Bapak Ibu, kami persilahkan duduk kembali. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah, bertahanlah tetap sehingga kau menang. Setialah, selamat-Mu genap sesudah berperang. Meski bertambah mara bahaya, telah hampir habis susah payah. Setialah. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus yang beribadah di rumah masing-masing, mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan dalam ibadah malam hari ini yang terambil dari surat Paulus kepada Titus, pasalnya yang kedua, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Titus pasal 2 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Baik saudara-saudara, sebelum kita membaca pembacaan yang sudah kita dapatkan, biarlah Alkitab kita terbuka dan kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersekutu bersama-sama dengan keluarga dimanapun kami berada, baik di rumah masing-masing maupun mungkin kami yang sedang dalam melaksanakan tugas pekerjaan kami di dalam perjalanan dimanapun kami berada. Kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu pada saat ini. Berkati firman yang akan disampaikan sehingga dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang sudah dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah juga Tuhan berkati sehingga apapun yang hamba katakan itu semua karena Tuhan yang berkehendak. Ya Tuhan, inilah kami, berfirmanlah. Kami anak-anak-Mu pada saat ini sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab, Titus 2 ayat 9 sampai 10. Titus 2 ayat 9 sampai 10 saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian. Ayat 9, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya,
Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema dari renungan kita pada malam hari ini adalah berlaku tulus dan setia. Saudara-saudara, jika ingin kehidupan kita ini damai, tentram, kemudian aman, maka harus diberlakukan satu ketentuan atau aturan dalam kehidupan manusia. Nah, hal ini Bapak Ibu saudara-saudara merupakan satu persyaratan. Karena satu manusia atau satu orang dengan orang yang lain itu di dalam kegiatan atau aktivitas sehari-hari tentunya bersinggungan juga dengan orang lain. Nah, artinya Bapak Ibu, kalau tidak ada aturan atau ketentuan di dalam kehidupan bersama itu, maka tidak ada akan tercapai yang disebut dengan keamanan, kedamaian, dan ketentraman. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, misalnya saja dalam keluarga, dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam lingkungan pekerjaan, tentu Bapak Ibu saudara-saudara harus diberlakukan apa yang disebut dengan aturan-aturan. Kalau di dalam kehidupan bernegara kita biasanya ada undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, aturan tersebut diberlakukan dengan harapan ada terwujudnya suatu kenyamanan dan ketertiban di dalam kehidupan. Namun di balik semuanya itu, saudara-saudara, berbagai aturan yang ada dalam sendi kehidupan kita diharapkan juga tercipta rasa hormat dan saling menghargai antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, pada malam hari ini saudara-saudara, kitab Titus atau surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Titus juga berbicara mengenai aturan-aturan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus. Kalau Bapak Ibu beribadah pada hari Minggu yang lalu, dibicarakan mengenai memelihara iman. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, surat Rasul Paulus ini berisikan nasihat kepada umat Tuhan yang pada saat itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang ada di Pulau Kreta. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat Tuhan yang berada di tengah-tengah masyarakat atau orang-orang di Pulau Kreta itu mengalami tantangan-tantangan dan pergumulan di dalam kehidupan mereka berjemaat. Kalau kita perhatikan di pasal sebelumnya Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat Kreta ini mempunyai reputasi yang tidak baik di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau kita bisa lihat di pasal 1 ayat 10 sampai yang ke-12 Bapak Ibu saudara-saudara, dengan jelas dikatakan ayat 10, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam ini harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Nah, ayat yang ke-12 ini saudara-saudara dengan jelas dikatakan demikian. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Jadi Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan orang-orang Kreta yang reputasinya tidak baik, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Titus untuk agar jemaat Tuhan yang ada pada saat itu tidak mengikuti arus kehidupan masyarakat Pulau Kreta pada saat itu. Umat Tuhan diharapkan saudara-saudara dapat menjadi teladan bagi kehidupan orang-orang Kreta di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Di ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 yang kita baca dan menjadi pokok renungan kita pada malam hari ini, menjelaskan tentang peran dari hamba dengan tuannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ketahui bersama bahwa setelah konteks pengutusan para murid, setelah peristiwa turunnya Roh Kudus, Bapak Ibu, maka pengajaran atau pemberitaan Injil Kristus itu dimulai oleh rasul-rasul yang memberitakan Injil Tuhan. Dan pemberitaan Injil Kristus itu, saudara-saudara, tidak hanya ditujukan kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kepada orang-orang yang ada di Pulau Kreta pada saat itu. Jadi tidak hanya kepada orang tertentu, kepada semua orang Injil itu harus disampaikan. Baik itu kepada orang kaya maupun miskin, orang yang mempunyai jabatan maupun orang-orang biasa. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus ketahui bersama bahwa kehidupan masyarakat saat itu, saat Injil diberitakan, tentu sangat jauh berbeda dengan kehidupan kita pada saat ini. Nah, pada saat itu, termasuk pada saat Paulus menulis surat kepada Titus ini, kehidupan masyarakat masih diwarnai dengan perbudakan. Jadi perbudakan pada saat itu masih sangat kental di dalam kehidupan umat Tuhan, termasuk umat Tuhan yang ada di Pulau Kreta. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang tawanan pada saat itu dapat dengan mudah diperjualbelikan seperti memperjualbelikan satu benda atau barang. Nah, salah satu contoh yang sering kita dengar dalam kisah di Alkitab, saudara-saudara, adalah tentang kisah Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf ini dibuang ke Mesir dan menjadi budak di Mesir oleh para pembesar di Mesir. Nah, Bapak Ibu bisa melihat hal ini di dalam Kejadian 37, terutama di ayatnya yang ke-27 sampai 28. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi budak pada saat itu merupakan pekerjaan yang sangat-sangat tidak mengenakkan tentunya. Seorang budak bisa mengalami hukuman. Seorang budak bisa mengalami penyiksaan oleh tuannya. Bahkan terkadang saudara-saudara, budak ini tidak diberi makan apabila mereka telah melakukan satu kesalahan di dalam pekerjaannya. Nah, contoh lain Bapak Ibu Saudara-saudara, bangsa Indonesia pun pernah mengalami masa-masa perbudakan yang kalau kita ketahui bersama, Belanda sendiri saudara-saudara menjajah kita lebih dari 3 abad. Bayangkan Bapak Ibu, berapa generasi bangsa kita ini mengalami masa-masa perbudakan oleh bangsa penjajah. Nah, pada saat itu tentunya orang tua kita sangat menderita. Para pejuang yang saat itu sangat menderita, saudara-saudara. Karena itu mereka berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dan apa yang menjadi keinginan mereka agar perbudakan itu tidak dialami oleh anak cucu mereka, termasuk kita-kita yang hidup pada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu Rasul Paulus dalam suratnya dalam bacaan kita pada saat ini memberikan perhatian yang sangat kepada para budak dalam hubungannya dengan para tuan dan si pemilik budak. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan kita pada malam hari ini, Paulus coba mengingatkan kepada Titus di Pulau Kreta agar kalau kita baca di mulai ayatnya yang sebelumnya, mulai ayat yang pertama, nasihat Paulus ini juga ditujukan bukan hanya kepada para budak, tetapi juga ditujukan kepada orang tua, pemuda, dan kepada hamba-hamba atau para budak yang menjadi bagian bacaan kita pada malam hari ini. Paulus mengingatkan agar Titus dapat memberi nasihat serta pengajaran kepada para hambanya yang bekerja kepada tuannya. Nah, di 2 ayat ini
dua nasihat ini diberikan oleh Paulus kepada Titus di ayat 9 Bapak Ibu. Yang pertama, hamba-hambanya hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya Paulus memahami bagaimana penderitaan seorang hamba atau seorang budak. Nah, karena itu saudara-saudara, Paulus juga memahami pekerjaan seorang hamba, karena Paulus memiliki seorang budak yang bernama Onesimus. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di Filemon 1, ya, di Filemon pasal 1 ayatnya yang ke-16. Jadi pada bacaan ini saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus menganggap Onesimus ini bukan sebagai budak, tetapi dikatakan oleh Paulus dalam 1 Filemon 1 ayat 16 ini mengatakan demikian, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara, Paulus menganggap Onesimus ini bukan sebagai hamba atau budaknya saudara-saudara, tapi dalam bacaan ini Paulus menganggap Onesimus sebagai sahabat. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tidak jarang saudara-saudara para hamba dan budak melakukan perlawanan karena tindakan-tindakan yang semena-mena dari tuannya. Karena mereka merasa mereka tidak diperlakukan secara adil dan bahkan mereka diperlakukan dengan kejam. Tenaga mereka dikuras sedemikian rupa, tetapi upah dan mungkin makanan mereka tidak terima dengan baik. Nah, pernyataan Paulus kepada para hamba atau budak saudara-saudara adalah menyangkut ketaatan mereka kepada tuan mereka. Sekaligus kepada mereka juga diingatkan oleh para tuan-tuan yang memiliki budak saudara-saudara agar mereka bisa bertindak dengan adil, menempatkan budak sebagaimana sesama manusia, bukan bertindak semena-mena, dan di mana juga budak memerlukan perhatian serta cinta kasih. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selain Paulus juga meminta para hamba untuk mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik, dalam nasihatnya di ayat yang ke-10 juga mengingatkan bahwa para hamba atau budak itu bisa bekerja dengan baik, agar mereka juga tidak boleh melakukan kecurangan. Jadi banyak sekali kecurangan yang bisa dilakukan oleh para budak misalnya saudara-saudara. Bagi Paulus, melakukan kecurangan dalam pekerjaan merupakan satu tindakan yang tidak terpuji. Tindakan itu saudara-saudara ditegaskan kepada kita semua, ditegaskan Paulus untuk kita semua, bahwa dengan dasar setiap orang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka harus menerapkan dan memberlakukan ajaran yang benar, seperti nasihat Paulus yang disampaikan kepada Titus pada malam hari ini. Salah satunya adalah tadi, tidak boleh berlaku curang. Ketika mereka sedang melakukan satu pekerjaan yang dipercayakan, mereka harus melakukan pekerjaan itu dengan penuh tanggung jawab. Sebab bagi Paulus, saudara-saudara, jika dalam kondisi sulit sekalipun, ketika mereka melakukan pekerjaan sebagai hamba atau budak dengan jujur, dengan benar, maka mereka telah membuktikan bahwa iman dan ketaatan mereka kepada Kristus itu sudah berjalan dengan baik. Nah, yang penting, yang jelas Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, berlaku tulus dan setia, maka Paulus mengingatkan agar para hamba juga mengerjakan tugas pekerjaannya itu dengan ketulusan dan kesetiaan. Tulus berarti sungguh-sungguh,
lahir dari hati yang suci, dan tidak ada paksaan atau tekanan. Kemudian setia berarti dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dan tentunya hasil yang dihasilkan dari hasil pekerjaan itu adalah pekerjaan yang berkualitas. Nah, bagi Paulus, dua nasihat ini, saudara-saudara, adalah gambaran iman yang sejati. Sebab mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita dan kita laksanakan dengan tulus dan setia, maka saudara-saudara dan saya telah memberlakukan pengajaran Kristus itu melalui pengajaran para rasul dalam kitab suci yang sering sudah kita baca. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari uraian firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat ini, kita telah mendengar bersama pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Paulus kepada Titus, yang juga kita dapat lakukan dalam kehidupan kita saat ini. Pada saat ini seluruh GPIB sedang melaksanakan pemilihan diaken dan penatua. Kalau kita baca juga di Titus pasal 1 tadi, saudara-saudara, di ayat yang kelima dan seterusnya, itu juga di mana pada saat itu juga Titus sedang mempersiapkan para penilik jemaat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, pekerjaan yang sudah kita terima, saudara-saudara, baik itu pekerjaan biasa di kantor, dimanapun kita berada, maupun pekerjaan di ladang Tuhan, saudara-saudara, merupakan satu anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dapat kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab tentunya. Apapun pekerjaan yang kita peroleh, saudara-saudara, baik itu kalau dalam pekerjaan sebagai atasankah, atau sebagai bawahankah, atau sebagai tuankah, atau sebagai hamba, saudara-saudara, ingat, semua yang kita terima itu, saudara-saudara, hanyalah titipan sementara yang harus kita hormati dan harus kita kerjakan dengan baik. Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudara, pernah mengatakan di dalam Matius 25 ayat 21 yang mentitik fokuskan satu pekerjaan itu jangan melihat ringan atau beratnya, tapi lakukanlah pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Matius 25 ayat 21 mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, titik berat dari bacaan ini adalah bertekun dalam suatu tugas dan tanggung jawab. Sebesar apapun tugas dan tanggung jawab yang kita emban. Kalau itu semua kita lakukan, Bapak Ibu saudara-saudara, maka akan berdampak sangat baik dan berdampak di dalam tugas dan pelayanan kita, khususnya para diaken dan penatua. Pada bacaan kita malam hari ini, Paulus berbicara tentang hubungan hamba dan tuannya sebagai hubungan persaudaraan dan persahabatan. Paulus mau mengatakan juga jangan melihat seseorang hanya terbatas di dalam statusnya sebagai hamba atau sebagai tuan. Karena manusia itu, saudara-saudara, pada dasarnya adalah saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Seorang pekerja tidak bisa mencari nafkah kalau tidak ada tuan. Tetapi tuan juga tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi usahanya, misalnya kalau tidak ada pekerja. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, renungan pada malam hari ini mengingatkan kita pada satu hal sebagai orang percaya, sebagai hubungan kita di antara kita sebagai hamba dan Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Jadi bukan sebagai Tuan lagi, Bapak Ibu,
tapi sebagai Tuhan. Paulus mengajarkan bagaimana kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan sebagai pemberi kehidupan dan sebagai pemberi berkat. Yang Tuhan Yesus ingini dalam kehidupan kita adalah kesetiaan, kejujuran, ketulusan di dalam tugas dan tanggung jawab kita. Sebagai Tuhan Yesus menginginkan kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita seperti yang Tuhan kehendaki. Penerapan ajaran yang benar yang kita peroleh dalam setiap pengajaran firman haruslah juga menjadi standar bagi kita untuk melaksanakan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga status yang sekarang kita sandang, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan lagi sebagai hamba, melainkan sebagai sahabat, seperti yang Tuhan Yesus katakan, "Aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku, dan bahkan menjadi anak-anak Allah." Karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita terus melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Kita terus membangun relasi yang baik dengan sesama tanpa harus melihat perbedaan di antara kita. Dengan semangat saling mengasihi, saling peduli seorang akan yang lain sebagai wujud dari pengajaran Kristus yang sudah kita terima. Siapapun kita, saudara-saudara, apapun tugas dan tanggung jawab kita, khususnya kepada Bapak Ibu Saudara yang saat ini sudah menjadi calon tetap diaken dan penatua yang akan melaksanakan tugas 5 tahun yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut, setia murah hati, bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita pusatkan hati dan pikiran kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih bila malam hari ini Tuhan masih boleh mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk kami boleh berlaku dan setia di dalam tugas dan tanggung jawab kami dimanapun kami berada, apapun tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Jadikan kami orang-orang yang tulus dan setia di dalam melakukan pekerjaan, baik pekerjaan kami sehari-hari
maupun pekerjaan di ladang Tuhan sebagai diaken penatua, sebagai pengurus komisi, bidang-bidang, panitia-panitia yang sudah dibentuk. Berikan kami hati yang tulus dan setia untuk kami melakukan tugas kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang sudah boleh kami dengar dan kami renungkan pada malam hari ini. Pada saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami GPIB Bukit Kasih Surabaya di dalam tugas dan tanggung jawab kami bersama untuk mengatur, menata pelayanan yang ada di gereja yang kami cintai. Berkati pendeta jemaat, ketua majelis jemaat, diaken penatua, pengurus-pengurus komisi, dan panitia-panitia yang ada di dalam gereja ini. Berkati kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan, berikan kesehatan yang baik di dalam tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Keluarga biarlah juga dapat mendukung suami, istri, saudara, kakak, adik mereka yang dipercayakan untuk mengemban tugas di dalam tugas sehari-hari untuk melayani di gereja yang kami cintai ini. Berkati ya Tuhan program kerja yang sudah kami buat, yang sudah berjalan maupun yang akan kami lakukan di masa-masa yang akan datang. Berkati semua yang sudah kami programkan ya Tuhan. Berkati kehidupan jemaat sehingga kami dapat membantu untuk pelaksanaan program kerja dan anggaran yang sudah kami buat. Secara khusus ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk rencana penggalangan dana untuk memenuhi segala kebutuhan pelayanan yang ada di gereja yang kami cintai ini. Panitia yang sudah dibentuk biarlah Tuhan berkati, dan jemaat juga Tuhan berkati sehingga mereka semua dapat berpartisipasi untuk membantu akan pelayanan yang ada di gereja ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami secara khusus juga berdoa untuk pembangunan tahap kedua dari lantai 2 gereja Gedung Serbaguna dan TK Bukit Kasih Surabaya. Tuhan berkati segala rencana yang sudah dibuat oleh panitia, berkati dana yang sudah kami peroleh dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Biarlah itu semua dapat berjalan dengan baik ya Tuhan, dan pada waktunya pembangunan yang kami lakukan ini dapat terselesaikan, dan itu semua dapat bermanfaat, berguna bagi kehidupan kami secara khusus dan bagi jemaat dan orang-orang yang ada di sekitar gereja kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Kami tidak bisa menyebutkan mereka satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau menilik mereka satu persatu dimanapun mereka berada. Jamah tubuh jasmani mereka yang sakit ya Tuhan, sehingga dapat memperoleh kesembuhan. Berkati obat-obatan, berkati para medis dan keluarga yang merawat saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, yang pada saat ini juga dalam proses menempuh pendidikan. Semua saudara-saudara kami yang saat ini di dalam pergumulan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, sehingga mereka dapat menghadapi semuanya itu dengan penyertaan dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, sampai kepada pejabat-pejabat yang ada di daerah, di tempat-tempat terpencil. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati bangsa ini, jauhkan kehidupan bangsa dan negara kami dari mara bahaya, dari bencana alam, dan semua yang bisa mengganggu ketentraman dan keamanan dari kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang kami hadapi, kami yakin dan percaya kalau Tuhan menyertai kami dapat melalui semuanya itu dengan sebaik-baiknya, dengan penyertaan dari Tuhan sendiri. Inilah doa dan pengharapan kami ya Tuhan.
dengar dan sambut doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nats Alkitab dari Mazmur 50 ayat 23 yang mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan dengan kiranya tahu apalah ku yang kana. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang penuh dengan kasih sayang, karena kebaikan-Mu kami diberikan rezeki setiap hari. Apa yang kami berikan ini adalah berasal dari kebaikan-Mu saja. Tolong berkati persembahan kami ini dan ingatlah kami, sehingga masa depan yang terbaik Engkau berikan bagi semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami kepadamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warta Ibadah Keluarga, Rabu 7 September 2022, GPIB Jemaat Bukit Kasih, Surabaya. Pertama, presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada presbiter yang bertugas dan pelayan firman, organis, pemandu lagu, petugas sound system multimedia yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati karya layan kita semua. Kedua, pemberitahuan dalam rangka menunjang program kerja dan anggaran GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya, maka Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya menghimbau
kepada seluruh warga jemaat untuk dapat mengambil bagian dan berperan serta dalam usaha penggalangan dana yang akan dilaksanakan mulai awal bulan September 2022 oleh Panitia Penggalangan Dana GPIB Bukit Kasih Surabaya tahun 2022. Mohon menjadi perhatian seluruh warga jemaat. Ketiga, demikian warta ibadah keluarga Rabu 7 September 2022. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupan dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Camkanlah bahwa kata-kata bisa kehilangan makna, tetapi perilaku kehidupan adalah khotbah yang tak terbantahkan. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataan. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Yesus Kristus melimpah-limpah dalam hidupmu, dan kiranya Bapa Sorgawi mencukupkan segala keperluan jasmani dan rohani dalam kekayaan roh-Nya. Kiranya kita dilimpahi dengan berkat, sukses, berhasil dan sejahtera dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus, supaya engkau dan seisi rumahmu selamat sampai kesudahan akhir zaman.